wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Rizky datang dari Gresik ya? Iya, saya ngasih. Oh, boleh tahu Gresik mana? Indonesia. Beliorjo. Indonesia bagian selatan. Oh, bagian selatan. Oh, di yang dekat masjid besar itu. Masjid apa itu namanya? Lupa saya. Di daerah saya. Oh iya, Masjid Al-Ilyas. oh iya, Lilias. Oh, dulu saya pernah sempat ada temen di sana yang kerja di sana. Di pabrik-pabrik gitu. Iya. Oh iya, kayak pabrik. Baik. Mas Rizky ini datang karena apa ya? Jadi gini, sebenarnya itu kayak ada itu banyak pikiran, juga banyak pikiran karena di rumah itu kayak gimana ya, tertekan lah di rumah itu. Oh, kayak capek gitu, kayak kesel gitu. Biasanya Mas Rizky itu kesehariannya ngapain? Pas sekarang sih kuliah. Oh, perkuliahan. Kayak bolak balik dari rumah ke kampus gitu. Kalau kan PP. Oh, PP ya. Kira-kira ke kampus itu berapa jam atau berapa menit? Kalau aku dari rumah ke kampus itu kan ada 20 kiloan lah. Oh, 20 5 kilo ya. Jadi mungkin kalau macet gitu bisa sejam. Kalau lancar ya 45 gitu. Keseharian selain apa itu kegiatannya Mas Rizky selain kuliah kok di rumah mungkin apa ada bantu-bantu desa atau apa karena kan kemarin habis Idul Adha. Enggak sih, aku kemarin jelata itu tidur aku mas. Oh, Tiduran di rumah, tapi sholat itu langsung tidur aku. Bangun udah siang. Oh, jagain sapi semalaman berarti. Ya kesalahan di rumah paling sekolah HP, sekolah TikTok gitu. Terus mungkin kegiatan kalau sore juga aku biasanya olahraga karena aku suka olahraga. Oh, Mas Rizky suka olahraga. Ya, Biasanya kalau olahraga itu olahraga di bidang apa? Sepak bola atau yang lain? lebih ke permainan bola sih, nggak besar kayak ya sepak bola, futsal, volley gitu. Kalau boleh tahu itu sejak kapan sukanya permainan bola besar atau bidang sepak bola gitu? Kalau suka bola itu main bola itu memang dari kecil kan, teman desa kan juga atau suka bola semua, jadi dari kecil juga main bareng-bareng di lapangan gitu. Terus kalau main bola voli itu semenjak SMA kalau nggak salah ya, baru-baru SMP SMA lah. Pernah dapat pencapaian nggak di bidang itu? Pencapaian pernah sih, cuma nggak terlalu yang tingkat kabupaten kecamatan gitu, enggak. Mungkin ya kayak ikut-ikut lomba di sekolah gitu. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena waktunya terbatas. Saya jadi berikan waktu dengan kontrak waktu 45 menit. Kalau gitu kan Mas Rizky mungkin ada beberapa pencapaian. Nah, ya hal yang paling berkesan di bidang sepak bola itu. Kalau aku di sepak bola itu mungkin yang paling besar itu ya kayak pas lagi menang-menang gitu. Oh, Kayak bisa menjuarai juara 1, juara 2, juara 3. oh, oke, bagus. Karena kan anak muda sekarang itu memang jarang ya, kayak lebih sering kayak main game gitu. Yang main kayak kan mungkin zaman saya dulu kan pasti kalau dari pagi siang sore kalau libur itu kalau nggak main layangan sepak bola gitu. Iya. Mungkin
Mas Rizky, apakah Mas Rizky itu suka membuat jadwal-jadwal kayak hobi-hobinya gitu? Ya dulu sempat kayak masih SD gitu ya, kecil sih. Kayak kalau malam itu ya harus sudah tidur, terus bangun itu pagi itu aku buat kayak olahraga tipis-tipis lah. Kayak ya sit up gitu doang. Terus habis itu mandi-mandi berangkat sekolah SD kan, sebelum pulang gitu ya udah istirahat bentar di rumah, terus sore tuh langsung apa kayak main gitu sama teman-teman, apa main bola. Kita di sepak bola gitu, latihan gitu kan. Nah, kan kemarin itu pernah saya sempat itu lihat di FYP TikTok gitu. Nah, itu saya lihat kayak orang-orang yang mendaki. Mungkin Mas Rizky suka mendaki atau pernah mendaki? Ya, aku juga suka mendaki juga. Oh, suka mendaki. Naik gunung gitu. Kalau boleh tahu gunung apa aja yang pernah didaki? Nggak banyak sih, cuma masih daerah sini-sini, kayak di Mojokerto gitu. Oh ya. Kayak kalau mendaki itu apa ya, mungkin di kayak Bunda. Oh, tahu gunung Bunda? Kayak kurang tahu sih. Kalau gunung-gunung itu saya kurang tahu. Ya di situ di daerah Pacet, terus di Penanggungan daerah Terawas gitu ya. Di situ kadang ngecamp kayak apa ya, berangkat. Jadi kalau ngecamp itu berangkatnya itu dari siang naik sampai namanya itu area camp. Nah, area camp itu sore biasanya. Bisa aku di tenda di situ sampai malam, terus besok paginya itu perjalanan lagi ke puncak. Terus sampai puncak itu mungkin jam 8 jam 9, terus lanjut turun lagi ke bawah, terus ya seperti itu. Terus kadang ya ada yang namanya itu kayak TikTok gitu, ya udah itu kayak berangkat dari pagi. Jadi aku pagi dulu ke sana, langsung naik. Terus itu kalau udah mungkin siang lah nyampe atas itu, ya udah langsung turun sampai bawah sore. Oke, berarti kalau TikTok itu mendaki langsung turun gitu, nggak ada sehari campingnya. Oke. Kalau misalnya anak-anak yang naik gunung, suka gunung itu motivasinya apa kok suka sama perjalanan di gunung? Kan perjalanannya mungkin ya nggak semudah jalan kaki jauh-jauh, itu kan kayak berbatuan kayak gitu. Itu motivasi terbesarnya pendaki itu apa? Kalau aku sendiri sih mungkin kayak biasanya anak yang suka naik gunung itu ya lebih suka alam. Jadi kayak di sana itu aku tuh kayak lihat-lihat pemandangan. Jadi kayak jalan seterjal apapun dan berbatuan apapun itu kayak nggak kerasa gitu. Kita nggak tahu, kayak sambil menikmati alam kan, lihat-lihat burung-burung, pohon-pohon tinggi-tinggi itu kayak di sana itu hawanya itu beda kan. Kayak kalau di sini kan di kota-kota kan panas gitu, kalau di sana itu ya benar panas, cuma gimana ya, pemandangan itu indah lah di sana itu. Nah, itu yang bikin aku kayak suka gunung itu. Nah, tapi kan banyak nih orang-orang yang bilang mungkin gunung-gunung itu terdengar dengan cerita-cerita mistis. Nah, menurutnya Mas Rizky itu seperti apa? Kalau kayak gitu tuh emang benar, gunung itu emang mistis, cuma kayak kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita di sana nggak aneh ya nggak bakalan keluar hal-hal mistis seperti itu. Jadi tergantung kita sendiri. Kalau kita di sana kayak niatnya itu ya udah di sana itu menikmati keindahan alamnya itu ya nggak apa-apa. Ini barang-barang seperti itu nggak
bakal mengganggu. Nah, kalau misalnya hal-hal yang aneh itu yang kayak gimana? Aku sih selama penghentian itu nggak pernah kayak ganggu seperti itu. Mungkin kalau aku dengar gitu ya kayak kayak dari jauh gitu lihat wajah orang, terus nampak putih-putih, nampak suara-suara aneh, nampak di belakang itu ada yang ngikutin seperti itu. Cuma kayak perasaan-perasaan gitu. Kayak halusinasi. Aku juga kan nggak pernah seperti itu. Nah, selama Mas Rizky kayak kan ini ngomongin mendaki. Nah, kalau misalnya Mas Rizky pernah nggak mendaki dalam keadaan yang benar-benar kayak mendaki itu ibaratnya kayak jadi obat untuk masalah-masalahnya Mas Rizky yang mungkin sebelumnya terjadi gitu. Pernah aku dulu pernah ke Gunung Buta. Oh, Gunung Buta. Ya, itu daerah Malang, Batu Malang. Nah itu tuh kayak aku tuh gimana ya, aku tuh baru lulus, enggak sih, baru kelas 1, kelas 2 SMA. Kan di situ kan aku itu kayak baru kenal teman-teman SMA kan, habis kan dari kelas 1 kelas 2 itu kan berolin. Oh ya, Itu banyak pikiran, terus kayak besok itu udah mau mengarah besok mau kemana, lulus mau kemana, kita aku pusing. Terus di rumah itu juga banyak tekanan di rumah itu. Oh, di rumah juga ada tekanan. Oh, dari dua sisi gitu tekanannya. Jadi aku itu ya itu pusing gitu. Akhirnya aku ajak teman desa itu, ayo mendaki yuk, mana ajaklah ke Buta gitu. Di sana aku ngecamp di sana 2 hari, ya itu kayak rasanya di sana itu tenang. Ada pikiran kan, semua pikiran yang ada itu tiba-tiba hilang lah kalau di gunung itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, saya tertarik dengan apa yang diomongkan Mas Rizky dari tekanan yang sampai membuat motivasinya Mas Rizky untuk ke gunung untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Kayak ibaratnya kayak healing. Nah, tekanan seperti apa yang membuat Mas Rizky sampai seperti itu? Yang pertama kayak di sekolah kan tahu kan, kayak anaknya itu nggak terlalu pintar lah, karena saya itu nggak terlalu pintar. Jadi aku di sekolah itu kayak dulu itu selalu marah-marah denganku. Nggak tahu dengan alasan kenapa itu selalu marah-marah. Dan aku tuh nggak suka kalau dimarahin anaknya. Oh ya, jadi aku tuh kadang nggak memberontak gitu. Aku lawan dia, kak. Aku tinggal keluar langsung lah, kayak masa ada jam belajar gitu. Aku tuh langsung keluar. Jadi ibaratnya kayak kalau misalnya kebentak sedikit gitu langsung bener-bener nggak suka gitu. Oke. Dan aku juga nggak tahu kenapa kok aku tuh kayak secara refleks seperti itu. Oh, secara spontan langsung Iya, langsung Pak guru tuh marah, nang kerjain ini tuh. Aku langsung diam, terus tak biarin kita terus keluar aku. Nah, kalau misalnya ada refleks spontan itu mungkin ada, saya kayak nebak-nebak ini mungkin dari masa lalunya Mas Rizky mungkin pernah mengalami hal serupa yang kayak mungkin pas lagi ngapain terus tiba-tiba dibentak sekaligus disuruh gitu. Mungkin sepertinya pernah, kayaknya itu pernah. Cuman aku tidak sepenuhnya itu ingat, dan seperti apa peristiwanya itu tidak terlalu ingat. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya coba bayangkan ya, kalau misalnya saya menyuruh Mas Rizky kayak misalnya kan ini lagi konseling ya, bercerita dengan cara dipaksa untuk bercerita gitu. Ayo kayak ceritakan pengalaman gitu.
itu mungkin aku bakalan diam saja. Oh, Aku itu tadi lebih membiarkannya saja dan aku mungkin oh ya mungkin diamnya Mas Rizky kayak bentuk perlindungan diri agar nggak marah gitu mungkin. iya. Oh, oke. Eh, nah dari mungkin masa lalunya Mas Rizky yang pernah dibentak itu dibentak oleh temen kah atau guru kah itu yang membuat Mas Rizky secara refleks spontan yang pas kejadian SMA itu. Mungkin aku pernah itu kayak masih kecil di rumah. Oh pas Jadi mungkin aku boleh cerita ya. oh ya silakan. Aku kan dulu waktu kecil itu ayahku itu orangnya itu yang keras, mudah marah orangnya itu. Nah sedangkan aku dari kecil itu kayak nggak mau kayak dipaksa-paksa gitu, disuruh dengan paksa dan dengan nada yang tinggi. Nah sedangkan orang tua aku itu, ayahku itu kalau menyuruh itu selalu dengan nada yang tinggi dan apa ya, kayak menyuruh itu secara paksa gitu. Nah jadi awalnya itu kayak mungkin aku masih kelas 2 gitu paling. Kelas 2 SD? Kelas 2 SD. Nah itu aku itu kan itu tadi karena aku kan suka main bola, suka olahraga. Setiap sore itu aku selalu main bola sama teman-teman. Nah pernah suatu hari itu tiba-tiba itu waktu aku itu datang, ayahku itu datang disuruh membeli rokok. Kalau iya disuruh membeli suruh rokok. beli rokok. Ya, sedangkan aku itu di situ tuh sedang asik-asiknya main kan, namanya juga anak iya, kecil. iya. Bermain tiba-tiba disuruh dan disuruh tuh nggak dengan nada yang lembut atau apa, tapi tiba-tiba aku dan dipanggilin, hei Rizky, sini beliin aku rokok gitu. Nah kayak aku tuh langsung pas main itu tiba-tiba disuruh kayak gitu. Karena namanya anak kecil kan, dulu kan teman-teman juga belum tahu, kayak diajak gitu. Mas udah besar masih disuruh-suruh, ayo bilang kayak gitu. Teman-teman, nah di situ kayak aku tuh kalau dengan teman-teman, terus aku tuh juga marah. Masa aku kan lagi main tapi kok disuruh-suruh gitu. Nah dan kejadian seperti itu tuh enggak terjadi sekali 2 kali, tapi selalu berkali-kali seperti itu. Nah dari kejadian itu yang membuat aku tuh kayak malas kalau disuruh-suruh gitu, dan lebih kayak marah lah kalau aku disuruh gitu. Kalau aku di rumah itu ya kadang diem aja gitu, nggak pernah kan aku tidurnya bareng ya. Oh iya. Di kamar sendiri aja, aku di kamar aja gitu, nggak pernah kayak hubungan dengan orang tua apalagi ayah gitu. Jadi hubungannya Mas Rizky dengan ayahnya gimana? Ya sampai saat ini ya nggak terlalu kayak anak pada sama ayah pada umumnya lah, lebih dibilang kayak menjauh sama ayah. Aku tuh malah orang kasih sayang dari ayah, jadi seperti itu. Oh ya, berarti semenjak kejadian yang berulang kali yang mungkin Mas Rizky sampai sekarang benci gitu. Iya. Kalau untuk ibu gimana? Mungkin kalau itu sih aman-aman saja, cuma ya mungkin seperti anak-anak pada umumnya dengan itu. Nah, berarti kalau misalnya kan pas yang tadi
tadi Mas Rizky ceritakan pas waktu di SMA suruh ngerjakan. Nah, kalau sekarang kan udah dalam jenjang perkuliahan. Nah, pas perkuliahan ini apakah ada yang menyuruh Mas Rizky sampai membentak gitu? Kalau sekarang itu udah nggak ada. Untuk orang tua itu udah nggak ada yang menyuruh karena kan aku juga udah nggak pernah di rumah lah, istilahnya itu kayak lebih di kampus kan. Oh, Jadi aku kan berangkat pagi di kampus sampai siang, sore baru pulang sampai rumah malam, ya udah di rumah itu gitu. Mungkin cuma semisal kalau ada orang yang menyuruhku, nah di situ mungkin aku kayak lebih marah. oh, apalagi kalau sampai bentak gitu. Iya, karena ya itu tadi karena pengalaman selalu yang seperti itu, jadi kayak aku tuh kalau disuruh itu lebih gampang marah. Oh, jadi setiap Mas Rizky disuruh dengan cara dibentak itu ada refleks spontan yang mungkin langsung marah. Nah, berarti kayak Mas Rizky kayak menganggap, wah ini kok saya itu disuruh perasaan itu kayak sama kayak yang dulu gitu. Oh, jadi kalau gitu itu istilahnya apa? Transferensi. Nah, jadi secara tidak sadar atau di bawah kesadaran kita itu mentransfer perasaan yang mungkin dulu Mas Rizky pernah dibentak ayahnya sampai kayak benci gitu, bukan benci ya, kayak marah. Nah, terus lambat laun kan mungkin sudah tidak sesering dulu sampai Mas Rizky. Nah, sampai Mas Rizky marah. Nah, terus tiba saatnya ada orang yang mungkin menyuruh lagi. Nah, dan Mas Rizky itu kayak ini kok kayak perasaannya kayak dulu. Nah, Ya, itu benar. dinamakan transferensi. Nah, mungkin ada kejadian yang selain itu. Mungkin hanya itu, cuma kalau gini, kayak aku tuh yang mungkin membantu kamu itu kayak aku tuh kalau ketemu orang itu selalu waspada. Waspada ya. Jadi kayak misal aku ketemu dengan kalian, ketemu orang lain, akan ketemu dengan teman tuh kayak aku tuh merasa takut. Karena itu tadi kayak aku tuh takut disuruh lagi gitu. Oh, oke. Nah, takutnya itu karena apakah hanya takut disuruh atau ada hal yang lain lagi selain takut disuruh Ya itu? tadi takutnya itu kayak aku tuh disuruh, tapi tidak dengan nada yang enak gitu, kayak nyuruhnya itu memaksa gitu loh. Oh, bukan nada itu yang dulu ya. Oh ya. Nah karena kan itu aku pernah seperti itu. Dan aku tuh juga pernah dulu itu kayak aku kan lagi nyantai di kamar, karena itu lagi nyantai main HP gitu, dan namanya masih kecil kan masih suka main game gitu ya, main game. Nah tiba-tiba disuruh lagi sama ayah itu beli rokok, dan apa lagi mainnya, aku tuh nggak mau. Tiba-tiba itu aku nggak dilempar sama itu loh, tempatnya kerupuk yang plastik, Tempat kerupuk. toples itu loh. Oh ya ya. Aku dijawab sama itu dan Dilempar dia taruh toples sini bu. Nah sejak kejadian itu kayak aku tuh udah nggak pernah lagi ngobrol sama ayahku. Mungkin ada kejadian sebelumnya yang mungkin membuat ayahnya Mas Rizky atau Mas Rizky sendiri itu berkonflik selain yang pas Mas Rizky main bola terus disuruh. Mungkin aku nggak tahu sih, cuma kayak dulu atau kecil itu kayak aku kalau disuruh itu emang kayak males, nggak pernah mau. Nah mungkin saat kejadian itu kayak aku tuh kalau nyuruh aku tuh selalu maksa. Mungkin
mungkin seperti itu sih. Oke. Apakah perasaannya Mas Rizky, kan Mas Rizky sama orang-orang yang mungkin entah teman atau siapapun itu jadi kayak merasa waspada, takut ada sesuatu yang mungkin mengusik perasaan masa lalunya Mas Rizky. Nah, apakah saat bertemu dengan saya seperti itu? Tadi sih seperti itu, kayak aku tuh kalau mau ketemu band itu kayak aku sebenarnya itu takut. Ya nggak tahu kok tiba-tiba enak aja. Kan Mas Rizky sampai sekarang sama ayahnya itu mungkin kurang dekat ya. Nah, kalau misal ada satu momen di mana Mas Rizky itu pas lagi ya kayak terulang kembali, jadi Mas Rizky mungkin asik HP-an atau main sama temen, tiba-tiba disuruh dengan nada yang nggak mengenakan, itu gimana? Mungkin aku lebih banyak diamnya sih. Terlalu namanya. Nah, diamnya Mas Rizky itu kenapa? Biar aku nggak dimarahin, kayak memilih diam aja. Oh, jadi diamnya Mas Rizky itu menjadi kayak bentuk perlindungan dirinya Mas Rizky ya. Nah, apakah ibu itu pernah menyuruh Mas Rizky dengan nada seperti itu? Kalau itu nggak pernah, itu kayak nggak pernah nyuruh, jarang sih kalau Kalau boleh tahu, Mas Rizky punya saudara apa enggak? ada saudara Berapa bersaudara? dua sama saya, jadi ada adik satu. Oh, ada. Nah, apakah perlakuan ayahnya Mas Rizky ke adiknya Mas Rizky itu sama? Beda banget. Nah, semenjak ada adik itu, perlakuan orang tua terutama ayah kepada aku itu sangat, malah lebih apa ya, jahat kepada aku. Kak, lebih banyak menyuruhku, lebih banyak memarahi itu, nggak tahu kenapa, kayak aku tuh selalu dimarahin gitu, dengan adik itu nggak pernah sama sekali. Kalau untuk baginya Mas Rizky yang membedakan perlakuannya itu apa? Kok bisa sampai seperti itu? Kalau dulu tuh nggak tahu, cuma kalau mungkin sekarang itu tuh kayak lebih mungkin ya, karena dulu kan aku juga masih kecil, terus apa ya, tak mungkin jadi kayak aku yang lebih disuruh. Cuma dulu waktu kecil aku suka marahin kalau aku yang disuruh gitu. Nah, sekarang adiknya Mas Rizky itu pernah nggak karena ayahnya mungkin menaruh perhatian lebih ke adiknya, sehingga adiknya Mas Rizky itu melakukan hal yang mungkin semena-mena atau terserahnya sendiri gitu? Pernah. Jadi kayak aku tuh gini, misal mau makan ya, adikku itu malah nyuruh aku ambil makanannya. Kayak mau makan juga aku tidak disuruh nyiapin makanannya gitu. Nah, terus aku kan nolak sih, malah aku itu yang dimarahin sama ayahku. Gak tahu kenapa, kira padahal kan bisa ambil sendiri, kok aku yang disuruh, terus aku nggak mau, malah aku yang dimarahin sama ayahku gitu. Kalau boleh tahu hubungannya Mas Rizky dengan adiknya Mas Rizky seperti apa kalau sekarang? Sejak itu kayak ya lebih ke apa ya namanya, ini sama adik gitu loh. Kan kayak apa-apa itu dia selalu dibelain, selalu ditanggain, jangan aku sih selalu dimarah-marahin gitu. Oke. Kayak apa, kayak kasih sayang ayah lebih tinggi ke ayah adikku daripada ke aku. Mas Rizky ini sampai menunggu azan.
disuruh sama orang tua itu pasti kayak berontak gitu, apalagi dengan ada apalagi kalau disuruh dengan ada yang kurang mengenakan. Nah, apakah di SMA ada kejadian yang serupa tetapi bukan dengan disuruh dengan nada yang enak tapi yang lain lagi? Nggak hanya di SMA saja, bahkan dari SD itu sudah seperti itu. Karena aku kan SD kan ikut klub futsal SD gitu. Kan pasti ada yang namanya kayak pelatih lah. Nah, situ itu ya udah kayak latihan biasa pada umumnya. Tapi nggak tahu kenapa kok kayak aku itu latihan disuruh lebih keras latihannya itu. Soalnya kan aku main juga ya udah sama kayak teman-teman itu semua. Nggak tahu kenapa kok aku itu latihannya itu udah dilebih-lebihkan lah. Jadi itu kayak aku kadang membuat itu frustasi malah kayak aku kecapean gitu. Kayak orang dipaksakan gitu. Terus di SMP aku itu ikut itu ekstra futsal apa volley. Oh, volley. Ya, ekstra volley itu juga sama seperti itu. Kayak aku itu disuruh lebih keras lah latihannya. Sama berarti. Oke. Nah, sejak kejadian itu kayak apa ya? Kayak aku itu nggak pernah kayak malah memandang semua orang itu jahat kepadaku gitu loh. Ketemu siapapun itu kayak aku selalu waspada gitu. Oke. Nah terus di SMA itu nggak terlalu sih, kalau dari pelatih itu nggak terlalu memaksa kayak memberi kebebasan, cuma malah lebih ke teman-temanku gitu yang memaksa gitu. Kayak gini kan, misal itu kan itu ada turnamen. Oh ya. Itu latihan itu nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, enggak, bahkan seminggu itu bisa 3 kali 4 kali gitu latihan itu. Oh, hampir seminggu berarti. Karena kan di sekolah kan nggak hanya ikut itu saja, juga banyak kegiatan lainnya. Yang itu kayak capek banget gitu lah. Jadi terus pikir lagi kayak nyala semua orang itu sama seperti itu, nggak selalu menyuruh gitu. Berarti dalam pandangannya Mas Rizky kayak menganggap orang itu kayak selalu memaksa. Nah, kalau misalnya memaksa, apakah saya terlihat memaksa menyuruh jenengan cerita? Mungkin tadi sedikit. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang sih udah enggak sih, karena aku juga kan tadi kan udah banyak cerita dengan kalian, jadi kayak terlihat lebih enjoy lah sama itu. Apakah kejadiannya seperti itu ada kan kalau misalnya yang disuruh orang tua mungkin saat disuruh sekarang itu kayak membayangkan sama seperti orang tua dahulu yang transferensi tadi. Nah, apa kalau yang pelatih yang menyuruh latihan lebih keras ada yang hampir sama kejadian di waktu perkuliahan sekarang? Enggak sih, enggak ada. Cuma malah yang di kejadian dari SD sampai SMA itu sama dengan orang tua aku. Kalau aku disuruh itu aku langsung diam gitu. Oh, berarti Bilang kalau aku disuruh itu langsung cabut pergi gitu aja, kayak itu latihan aku. berarti kalau misalnya Mas Rizky posisi latihan udah Mas Rizky udah berusaha nih. Nah, tapi Mas Rizky itu selalu tetap didorong, ayo kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, Mas Rizky berarti lebih memilih pergi ketimbang marah di sana. Oh, oke. Nah, Aku tuh nggak mau kalau aku marah dan orang terus kayak melihat orang apa ya, kayak melukai hati seseorang, tuh nggak mau. Jadi aku
berarti semenjak kejadian beberapa kejadian yang mungkin Mas Rizky sampai meledak atau marah yang meluap-luap itu, Mas Rizky menjadi sedikit bisa mengendalikan. Iya. Oh, nah, apakah pernah saat Mas Rizky di kejadian saat apa ya, dalam bahasanya pas perasaan tersebut muncul di suatu momen dan Mas Rizky kayak meluapkan atau marah, nah orang yang Mas Rizky marahi atau ledakan amarahnya itu kayak menjadi mentalnya down gitu, pernah? Ya mungkin dulu kayak aku pas lagi main sama temen-temen lagi kecil itu di kampung. Nah aku itu kayak main apa ya, itu lagi main bola kan, di sepak bola kan ada kayak bola out gitu loh, keluar gitu dari lapangan. Nah aku kan posisinya itu di tengah-tengah, jangan temen itu yang di samping lapangan, tapi aku yang disuruh ambil bolanya. Nah itu aku langsung marah-marah ya, apa kak kamu yang ngambil. Nah di situ kayak aku langsung melihat kayak gimana gitu. Jadi dulu itu pernah kayak tanggung lah anaknya sama aku gitu. Nah sejak dulu itu kayak aku tuh nggak pernah apa ya, kayak nggak berteman sama kayak gitu loh. Nah, dari ini tuh kayak aku tuh kayak kalau sekarang kalau ada orang marah itu nggak pernah marah balik, lebih ke memendamnya sendiri lah. Nah, kalau misal ada apa itu kejadian yang mungkin sampai Mas Rizky kan biasanya lebih cenderung diam karena mungkin sedikit kasihan kalau misalnya sampai meledakkan amarah gitu. Nah, kalau misalnya tetap dipaksa sampai Mas Rizky ini kayak nggak bisa nahan, itu gimana kalau misalnya posisinya sekarang? Sekarang itu lagi kayak lebih marah-marah gitu, marah-marah terus aku kayak itu tadi kayak malah aku tuh malah berarti baca diriku sendiri kayak aku nggak punya temen lah ini lah gitu ya. Aku lebih marah-marah kenapa aku gitu, nggak bisa lah kesana sendiri gitu. Nah, kalau misalnya nih, kan Mas Rizky kayak memindahkan perasaan Mas Rizky kepada ayahnya ke orang lain yang Mas Rizky temui sekarang ya. Nah, kalau misalnya ayahnya Mas Rizky itu menyuruh tetapi dengan nada yang lebih lembut itu gimana reaksinya Mas Rizky? Ya mungkin aku akan melakukannya sih kalau sekarang kayak kalau di situ itu ya aku lakukan, cuma ya itu tadi kalau dengan ada yang lebih enak gitu. Oke. Berarti Mas Rizky ini cenderung memindahkan perasaannya di saat ada suara yang lantang atau kayak suara menghakimi dan itu membentak gitu. iya kayak terus dan itu menyuruh gitu. Iya. Oke. Nah, jadi Mas Rizky ini kan sudah cerita panjang lebar. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang ada orang yang melakukan seperti itu lagi, selain diam, apa yang Mas Rizky lakukan? Mungkin aku marah-marah. Nah, kalau misalnya Mas Rizky sudah mau hampir marah nih dan Mas Rizky itu kayak melihat orangnya itu sedikit ya kayak kasihan gitu tadi. Nah, apakah ada mungkin memberikan pesan Mas kayak mengingatkan gitu loh? Nggak sih, kalau aku sih langsung marah-marah. Oh, langsung marah-marah. Ya, karena jadi karena perasaan dari kecil seperti itu ya jadi memang seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah Mas Rizky marah-marah nih, misalnya mungkin ada yang orang yang sudah dimarahi sampai meledak-ledak lah Mas Rizky. Nah, setelah itu kan otomatis amarahnya belum bisa hilang sepenuhnya karena kan sudah memang
kejadiannya itu kayak traumatis dari dulu gitu. Nah, apa kegiatan yang Mas Rizky untuk meredakan amarahnya? Mungkin aku langsung ke orangnya dan meminta maaf Oh, nah, besok ngasih tahu kalau jangan kalau menyuruhku jangan memberontak. nah, kalau misalnya kegiatan yang lain selain meminta maaf, Siapa yang tidak apa-apa, kalau aku udah marah ya udah aku biarin. mungkin setelah ada kejadian tersebut Mas Rizky kayak langsung karena masih nakal kan langsung ngajak teman-teman naik gunung supaya healing gitu. Ya jangan seperti itu lah. Oh, Seperti itu. nah, Mas Rizky sekarang atau nanti atau besok apakah ada kayak kegiatan gitu? Besok aku mau ke Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, Ngapain kalau boleh tahu? mau itu ya di mendaki gunung aku. Gunung Naik apa? gunung. Naik gunung Merbabu. Oh, yang itu salah satu gunung terindah itu. Ya, Oh, Taman Nasional Jawa Tengah itu. oh, gitu. Nah, kalau misalnya naik gunung itu butuh budget berapa kira-kira? Aku kemarin sama teman-teman itu patungan ada kali 500-an. Oh, 500.000 itu buat transportasi berangkat pulang, terus makan-makan juga, terus tiket gunungnya juga gitu. Apakah semua gunung itu semahal itu? Enggak tergantung, jadi yang mahal itu sebenarnya itu perjalanannya itu. Oh, perjalanan. Karena aku kan berangkat besok itu naik bis, terus pulangnya naik kereta. Kereta aku dari stasiun itu butuh kendaraan juga, transportasi ke sana, terus pulangnya balik lagi gitu. Jadi yang mahal itu lebih di situ sih. Kalau naik gunung sih sebenarnya nggak mahal. Oh, nah, berarti besok berangkat berapa orang? Rombongan berapa orang? Besok berangkat 8 orang. 8 orang. Banyak ya? Banyak. Oh, itu teman SMA atau teman Teman kampung? desa ya, Oh, teman-teman ya. Lain. Baik Mas Rizky, mungkin terima kasih sudah bercerita panjang lebar. Nah, apa yang Mas Rizky dapatkan dari setelah bercerita ini? Mungkin kayak perasaan itu lebih lega, terus aku juga kayak bisa berpikir lagi lah kalau tidak semua orang menyuruhku itu jangan-jangan memberontak itu kayak mengintimidasiku. Oh, Ya aku harus selalu disuruh dan harus selesai ini enggak. Ini seperti itu. baik karena Mas Rizky sudah bisa atau menyadari mungkin perasaan persepsinya Mas Rizky yang salah terhadap orang yang menyuruh atau membentak ya, mungkin persepsinya Mas Rizky wah ini bentak, mengintimidasi, menghakimi gitu, tapi sebenarnya hanya wataknya atau suaranya saja gitu. Seperti itu. Oke, baik Mas Rizky udah 45 menit ini. Terima kasih atas waktunya dan berani mau menyempatkan jauh-jauh dari Gresik ke sini. Oke, baik Mas Rizky, untuk sesi konseling hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.